Kadang kan memang wajahnya seperti itu ya. Memang wajahnya seperti itu, lalu ketika kada senyum dikira sarik padahal kada. Makanya ketika kita ngobrol terlebih kepada istri kita, anak-anak kita, ayah kita, ibu kita, maka usahakan sambil tersenyum. Sambil apa? Jangan merangut terus. Nah, laki lawan bini, bini lawan laki, kasak ada zaman terus. Ya, bismillah. Mau dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan, anugerah-anugerah dan nikmat yang sangat banyak, yang mana harus kita gunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ketaatan tersebut sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, kita gunakan dalam rangka untuk belajar dan menuntut ilmu agama, sehingga semua ibadah yang kita kerjakan memiliki landasan dan akhirnya diterima dan dibalas dengan sebaik-baik balasan. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan, terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan dan sunnah beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita meneruskan kitab Bulughul Maram bab adab dan akhlak. Kita sampai di hadis yang ke-9 dari tentang silaturahim atau berbuat baik, yaitu hadis yang berkaitan tentang at-targhib fi badlil ma'ruf. At-targhib fi badlil ma'ruf, motivasi dalam memberikan ma'ruf atau kebaikan kepada orang lain. An Jabir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah akhrajahu al-Bukhari. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh perbuatan baik merupakan sedekah. Seluruh perbuatan baik merupakan sedekah. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan umum, ma'ruf adalah segala sesuatu yang baik. Namun segala sesuatu yang baik ini menurut syariat, ya, menurut syariat. Maka tolak ukur baik, dikatakan baik, ya, adalah kalau dia sejalan dan selaras dengan syariat, bukan baik menurut manusia, namun ternyata berbeda dengan tuntutan syariat. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa segala perbuatan baik adalah sedekah.
Dan ini juga menunjukkan bahwa sedekah bukan hanya terletak pada harta. Memang secara asal sedekah berkaitan dengan harta. Namun dari sabda Nabi ini menunjukkan bahwa sedekah itu bukan cuma dengan harta. Kalau kita bertasbih, mengucapkan subhanallah juga sedekah. Kalau kita misalnya tersenyum dengan saudara kita juga adalah sedekah. Kalau kita sholat sunnah adalah sedekah. Segala sesuatu yang baik kita kerjakan, maka sama dengan kita bersedekah. Maka ini menunjukkan juga bahwa setiap orang bisa bersedekah. Setiap orang bisa bersedekah. Kalau dengan harta biasanya identik dengan orang yang memiliki harta. Namun karena makna sedekah di sini umum, maka setiap orang, ya, siapapun dia, walaupun tidak memiliki harta sama sekali, maka dia bersedekah, maka dia bisa bersedekah, ya. Entah dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan ilmu yang dia ajarkan dan berikan, maka dia sama dengan bersedekah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merincikan, ya, berbagai macam sedekah. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fakullu tasbihatin sadaqah." Maka setiap tasbih, ucapan subhanallah adalah sedekah. Wa kullu tahmidin sadaqah. Dan setiap ucapan tahmid, ya, memuji Allah seperti alhamdulillah juga sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, dan setiap ucapan tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap ucapan takbir Allahu Akbar juga adalah sedekah. Wa amrum bil ma'ruf sadaqah, dan memerintahkan kepada perkara yang baik juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah, dan melarang dari kemungkaran juga adalah sedekah. Maka ini menunjukkan berupa kebaikan-kebaikan dengan lisan. Kebaikan-kebaikan dengan lisan yaitu dengan berzikir. Maka seseorang yang berzikir untuk Allah Subhanahu wa taala, entah tasbihkah, tahmidkah, tahlilkah, atau takbirkah, maka sama dengan dia bersedekah. Maka sama dengan dia bersedekah. Maka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala juga adalah sedekah. Sedekah untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Dia melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri dengan membaca zikir-zikir tersebut, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah merincikan, ya, berbagai macam jenis sedekah. Ada lagi hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah." Setiap persendian, ya, manusia ada sedekahnya, ada sedekahnya. Maka segala lilipatan, ya, dalam tubuh manusia yang berjumlah 300 sekian ini, maka ada sedekahnya. Kullu yaumin tattali'u fihi syamsu ta'dilu baina tsnaini sadaqah. Yang setiap hari matahari terbit, maka Rasul merincikan setiap hari ini kita bisa bersedekah. Yang pertama, ta'dilu baina tsnaini sadaqah. Engkau berbuat adil terhadap dua orang adalah sedekah. Berarti kan kebaikan kita berikan kepada orang lain, yaitu kita bersikap adil dalam segala urusan. Ketika berkaitan dengan dua orang yang bersengketa misalnya, lalu kita berbuat adil, maka juga adalah sedekah. Berarti kan kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu sadaqah. Atau dan engkau membantu seseorang dalam hewan tunggangannya, maka engkau mengangkatnya, ya, ke atas tunggangan, itu adalah sedekah. Sama kayak kita berkendaraan, lalu ada orang yang tidak bisa naik ke atas, lalu kita naikkan, ya. Atau anak kecil kita naikkan ke atas sepedanya, ke atas kendaraannya, maka ini juga adalah sedekah. Atau engkau mengangkat untuknya barang bawaannya ke atas hewan tunggangan tadi, juga adalah sedekah.
Ya, zaman sekarang kan kadang mungkin bang ben kuda terus onta ada, tapi pakai kendaraan. Ada orang yang kebaratan lalu pian angkatkan barangnya ke mobilnya kah, ke kendaraannya kah. Maka ini juga adalah sedekah. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Dan kalimat yang baik juga adalah sedekah. Entah kalimat yang baik ini kembali kepada diri kita seperti zikir, ini kembali kepada kita. Baca Al-Qur'an juga kembali kepada kita. Atau kebaikannya kembali kepada kita dan orang lain seperti mengucapkan salam. Itu juga adalah sedekah. Atau ucapan-ucapan yang baik kepada istri, kepada keluarga, kepada teman-teman, maka juga adalah sedekah. Wa bikulli khatwatin tamshiha ila shalah sadaqah. Dan setiap langkah yang kau jalankan langkah tadi untuk sholat juga adalah sedekah. Wa tumitul adza anit tariqi sadaqah. Dan engkau menghilangkan gangguan atau rintangan di tengah jalan juga adalah sedekah. Ada batu ganal pian singkirkan di tengah jalan, itu sedekah. Ada orang membuang ular, nah ini karena kedagawian, ular mati diandak di tengah jalan. Nah, maka pian juga hilangkan, singkirkan, maka juga adalah sedekah. Intinya adalah sedekah itu umum. Sebagaimana Nabi katakan, kullu ma'rufin sedekah. Segala perbuatan baik dalam kurung menurut syariat itu adalah sedekah. Adalah sedekah. Baik dia bersedekah untuk dirinya sendiri seperti baca zikir, baca Quran, salat, puasa itu adalah sedekah untuk dirinya sendiri. Atau sedekah untuk orang lain, ucapan yang baik, ya, mengucapkan salam, ya, membantu, menolong dan seterusnya. Termasuk tadi di akhir hadis Rasul katakan menghilangkan gangguan di tengah jalan juga adalah sedekah karena bisa membahayakan orang-orang yang melintasi jalan tersebut. Karena ulun pernah Pak Ai, nah lagi berkendaraan gamat di pinggir jalan ada batu. Lalu ulun kena batu tadi ulun rabah, nah rabah sendiri. Akhirnya ulun supan. Namun sakitnya kada seberapa bang, tapi ulun supan. Coba pian bayangkan yang kena batu tadi, yang dihigak jalan ini, orang berkendaraan lawan anaknya masih bayi, pulang laki bini. Si Dinang kecelakaan tadi. Untung ulun gitu no, serongon kan masih muda. Jadi kada terlalu sakit, paling supan aja. Karena tiba-tiba rabah, dikira orang mabuk kah, ngantuk kah. Ini jangannya menabrak tiang listrik kah, menabrak apa kah, terteraja orang kah. Ini keren juga, ini rabah serongan gitu. Jadi dikira orang mabuk kah kayaknya, atau dikira orang ngantuk kah, ulun supan. Sakitnya kada seberapa. Jadi maksud ulun adalah kalau yang kecelakaan tadi bukan ulun, itu bisa lebih banget lagi. Kayak orang berkendaraan sekeluarga, ya anaknya di depan satu orang, di belakang satu orang bayi pulang. Maka mereka rabah itu lebih kasihan lagi ya. Jadi terkadang ada hal-hal yang kita tidak peduli ya. Orang mau apakah, maka ini harus diperhatikan berkaitan dengan jalanan tadi. Ketika ada batu misalnya ya, maka pian singkirkan. Ini berpotensi untuk membuat orang kecelakaan ya. Maka ini juga adalah termasuk bagian dari sedekah ya. Jadi sedekah itu umum. Memang secara asal ketika kita mendengar kalimat sedekah maka berkaitan dengan harta. Memang secara asal sedekah itu adalah berkaitan dengan harta. Namun di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merincikan banyak hal berkaitan dengan bersedekah. Dengan hartakah, dengan fisikkah, dengan lisankah, atau anggota tubuh kitakah, maka juga dengan bersedekah. Dan ini termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Karena Allah banyak memudahkan untuk mereka pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan. Yang mana pintu-pintu kebaikan ini sangat mudah kita kerjakan. Sangat mudah kita kerjakan. Nah, pintu-pintu kebaikan ini ya ada 3 pondasi. Ada 3 pondasi. Yang pertama adalah amalan badan atau amalan fisik. Seperti sholat, ya, itu adalah amalan fisik. Ya. Kemudian berhaji, umroh, ya, fisik kita bergerak, ya, itu juga adalah amalan badan. Yang kedua, badlun maliyun, memberikan harta. Ya. Jadi asal dari perbuatan baik ada 3. Yang pertama amalan fisik seperti sholat, haji, menuntut ilmu, mengajar ilmu. Ya. Yang kedua adalah mencurahkan atau memberikan harta seperti zakat. Ya. Kemudian bersedekah dengan harta.
kemudian memberikan nafkah kepada keluarga, itu adalah berupa harta. Yang ketiga, murakkabun minhuma, tersusun antara keduanya. Tersusun antara keduanya maksudnya amalan ini menggabungkan antara amalan badan dan harta. Seperti haji ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian menuntut ilmu juga memerlukan harta. Maka ini termasuk amalan yang tersusun antara amalan badan dan amalan harta. Kemudian para ikhwas sekalian, nah berkaitan dengan sedekah ini, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebuah perkara yang dianggap oleh para sahabat sebagai perkara dunia, namun ternyata mengandung pahala sedekah. Nah, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan dalam kemaluan salah seorang di antara kalian adalah sedekah. Jadi menurut para sahabat ini adalah perkara dunia semata ya, yang mereka menganggap ini tidak memiliki pahala. Ternyata Rasul jelaskan pada kemaluan salah seorang di antara kalian ada sedekahnya. Maksudnya apa? Kita menggauli istri kita, itu adalah sedekah. Nah, sedekahnya apa Pak? Sama-sama memberikan kenikmatan. Nah, sama-sama apa? Memberikan kebaikan kepada orang, sama-sama memberikan kenikmatan. Tentu ini yang halal. Ketika dia menjima istrinya dengan cara yang halal, maka tentu ini berpahala. Karena itu menjadi wasilah yang terbesar agar perempuan dan laki-laki tidak berbuat maksiat dengan kemaluannya. Dengan cara apa? Dengan cara berjima. Nah, apalagi manfaat jimak banyak ya. Mulah kepala ringan. Nah, apalagi laki-laki banyak benar nang dipikirakan. Nah, banyak benar tumpuan hidup banyak mana bagi laki-laki. Dia harus bekerja macam-macam ya. Amun pina pusing, laki pian pina sarik-sarik. Nah, ini berarti ada masalah dalam jimaknya. Makanya ketika ada orang berkelahi nih, laki lawan bini, kelahi terus berkelahi, coba kita takuni, jimaknya lancar kada? Namun kada lancar, wajar aja laki itu sarik terus, bawaannya harus sarik terus, sudah di luar macam-macam, inya begawi, di dalam rumah disarik terus pulang. Jadi biasanya ketika rumah tangga ini banyak berkelahinya, banyak macam-macamnya, karena tidak ada timbul kasih sayang. Biasanya timbul kasih sayang itu ketika haknya sama-sama antara suami dan istri saling menunaikan, saling ditunaikan ya. Maka perkara ini janganlah dianggap remeh ya, berkaitan dengan masalah jima. Karena kita memiliki fitrah atau biologis kita harus disalurkan, disalurkan ya. Makanya kan disebutkan oleh para ulama, Imam Nawawi mengutip perkataan para ulama bahwa jima itu melembutkan hati, ya, melembutkan hati. Maka laki nang kutuju sarik-sarik datang ke rumah pian, ya. Kada mengaruan pina mau tarusinya. Coba pian untuk para perempuan, maka pian perhatikan bagaimana pian menunaikan hak pian sebagai seorang istri. Apakah lancarkah masalah jimaknya atau tidak? Maka berkaitan dengan jimak ini bukan berkaitan masalah dunia, enggak ya, masalah kelezatan saja enggak, tetapi adalah sedekah. Bagaimana pian membantu suami pian agar tidak bermaksiat lewat kemaluannya ya. Maka jangan sampai misalnya suami kita selingkuh ya, atau hendak kawin pulang misalnya karena merasa tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya ya. Maka ini ternyata di dalamnya ada sedekahnya. Ketika kita sama-sama memberikan manfaat kepada pasangan kita. Kemudian, maka dalam hadis ini ya, kita ketahui bahwa sedekah tidak mesti harus dengan harta. Kemudian para ikhwas sekalian, juga termasuk sedekah ya, seseorang menahan dirinya dari perkataan buruk ya, kemudian juga berusaha berbicara dengan perkataan yang baik dan seterusnya, memilih kata-kata yang baik yang diucapkan kepada orang lain. Maka ini menunjukkan bahwasanya pintu-pintu kebaikan sangat banyak yang bisa kita lakukan yang dihitung sebagai sedekah. Kemudian hadis yang berikutnya
yaitu tentang bagian dari sedekah. Istihbabu talaqatil wajhi indal liqa. Disunnahkan untuk manis wajah ketika bertemu, atau larangan memandang rendah suatu kebaikan sekalipun kebaikan yang ringan. An Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin, akhrajahu Muslim. Dari sahabat Abu Dzar yang bernama Jundub bin Junadah, ya. Abu Dzar bernama Jundub bin Junadah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau meremehkan kebaikan apapun. Janganlah engkau meremehkan kebaikan apapun atau sedikit pun. Sekalipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Maka ini Rasul memotivasi kita untuk beramal saleh sekalipun dengan amalan yang paling ringan, walau hanya sekedar senyum kepada orang lain. Maka perhatikan pian di sini, Rasulullah mengucapkan la tahqiranna, la tahqiranna. Rasul tidak mengatakan la tahkir, tapi menggunakan nun tasydid setelahnya, la tahqiranna. Nah, jadi kalau dalam ilmu bahasa Arab, la tahkir dengan tambahan nun, la tahkiranna, ada sedikit perbedaan. Kalau la tahkir saja tanpa ada nun, maka maknanya jangan kamu remehkan. Namun ketika ditambah nun tasydid di ujungnya, la tahkiranna, maka maknanya ada taukid atau penekanan. Jadi maksudnya adalah benar-benar engkau, kata Nabi, jangan sekali-kali meremehkan. Nah, ada penekanan, ya. Sekalipun engkau bertemu dengan saudaramu hanya dengan wajah yang berseri-seri. Maka inilah minimal, nah, kebaikan yang bisa kita lakukan kepada orang lain sekalipun kita tidak mengenal dia, walau hanya dengan senyuman saja. Karena ketika kita senyum, nah orang itu kan moodnya bagus. Ini berarti orang ini suka dengan kita. Dia perhatian dengan kita. Ya, ketika kita ternyata senyum kepada orang tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita meremehkan kebaikan walaupun dengan yang paling kecil seperti hanya ketika bertemu dengan wajah yang berseri-seri. Maka para ikhwah sekalian, tersenyum ketika bertemu dengan saudara adalah kebaikan. Maka kebaikan sebesar apapunkah, sekecil apapunkah, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin saking kecilnya, saking remehnya karena kita hari-hari senyum lawan kawan, mungkin kita menganggap itu bukan kebaikan. Ternyata Allah Maha ingat, Maha mengetahui, Maha membalas dengan setiap kebaikan kita walaupun hanya dengan tersenyum tadi. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita surah Zalzalah ayat 7, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar dzarrah, maka dia akan melihatnya. Dzarrah ini adalah ungkapan yang paling kecil dari jenis benda. Ungkapan yang paling kecil dari jenis benda. Para ulama menyebutkan ada 3 macam makna dzarrah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sangat kecil seperti dzarrah, pasti orang ini di hari kiamat akan melihatnya. Di antara ulama mengatakan dzarrah ini adalah semut kecil, semut halus. Nah, maka barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sangat kecil seperti semut, nah halus benar berarti pasti di hari kiamat dia akan melihat balasannya. Ada juga yang mengatakan dzarrah adalah debu yang berterbangan ketika sinar matahari mengenainya. Nah, kayak jendela pian buka, masuk sinar matahari kan ada berterbangan debu. Itu namanya dzarrah. Berarti sangat halus. Nah, sehalus apapun kebaikan, kalau kita kerjakan, Allah Maha ingat, Allah Maha membalas dan mengetahui, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak meremehkan kebaikan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim."
Dan kebaikan apapun yang kalian lakukan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka pasti juga Allah akan membalas dan tidak pernah melupakannya. Maka inilah para ikhwas sekalian, memotivasi kita untuk beramal soleh. Walaupun itu adalah biasa, ringan, namun senantiasa kita amalkan agar nantinya kita banyak memiliki tabungan. Dan harta satu-satunya di hari kiamat apa itu adalah amalan kita masing-masing. Kemudian hadis ini dalil disunnahkan, dianjurkan tersenyum atau wajah yang berseri-seri ketika bertemu. Dan inilah adab yang semestinya dijalankan oleh seorang muslim sekalipun kepada saudaranya yang dia tidak kenali. Sekalipun apa? Kepada saudaranya yang tidak dikenali. Karena ada manfaatnya. Lima fihi min inasil akhil muslim. Karena di dalamnya terdapat ya kelunakan kepada saudara muslim yang lainnya. Jadi kita mudah akrab, mudah patuh lawan orang kalau kita suka senyum. Makanya ada sebuah hadis ulun lupa teksnya. Ketika kita berbicara disunahkan apa Pak? Tersenyum. Nah, bukan cuma bertemu, ketika kita berbicara pun juga disunahkan tersenyum. Coba pian bayangkan ada orang bepandiran lawan pian, merangut-rangut, nih sarik ajar pian. Nah, kadang kan memang wajahnya seperti itu ya. Memang wajahnya seperti itu, lalu ketika kada senyum dikira sarik padahal kada. Makanya ketika kita ngobrol terlebih kepada istri kita, anak-anak kita, ayah kita, ibu kita, maka usahakan sambil tersenyum. Sambil apa? Jangan merangut terus. Nah, laki lawan bini, bini lawan laki, kasak ada zaman terus. Akhirnya guring saling membelakangi. Ketika ngobrol berpandiran merangut ya, cemberut ya. Maka dianjurkan kita ketika berbicara dengan tersenyum. Dan juga ketika kita senyum dengan orang, idkhalus surur alaihi. Nah, bisa memberikan kebahagiaan atau kebahagiaan kepada orang tersebut. Kemudian juga menolak bahasa Banjarnya? Kada akrab itu apa ya? Kada patuh ya. Menolak agar orang itu akrab, menarik untuk membuat kita bisa akrab dengan orang tersebut. Nah, itu bisa didapatkan kalau kita senyum dengan orang lain ya. Sehingga kita lebih akrab, lebih dekat dengan kaum muslimin ya. Terlebih kita misalnya sebagai seorang tokoh ya, sebagai seorang dai, maka kepada siapapun seorang muslim harus senyum kepada muslim yang lainnya. Makanya dakwah ini kan ada bisa dengan lisan, ada dengan hal atau dengan keadaan. Maka terkadang orang itu ketika kita senyum, kita mengucapkan salam ya. Kita sebelumnya tidak berpandiran lawan sini, tapi pertama kali beliau melihat kita dengan senyum, dengan adab mengucapkan salam, maka orang menjadi tertarik ya, tertarik. Kemudian hadis ini juga dalil bahwasanya seorang muslim itu sepantasnya semangat untuk mengerjakan kebaikan. Semangat apa? Untuk mengerjakan kebaikan, terlebih kebaikan yang berkaitan dengan kemaslahatan orang lain. Berkaitan dengan kemaslahatan orang lain. Karena di dalamnya terdapat maslahat dan manfaat yang besar seperti bisa mengajak orang lain agar bisa mengenal sunnah. Kalau kita sendiri ternyata mengajak orang dengan dengan akhlak kita, dengan adab kita seperti senyum dan mengucapkan salam. Dan juga hadis ini memotivasi kita untuk jangan meremehkan kebaikan walau sekecil apapun. Kemudian hadis ini juga dalil atas sempurnanya syariat ini. Atas sempurnanya syariat ini. Dan dia relevan setiap zaman, setiap tempat, yaitu berkaitan dengan memberikan maslahat kepada orang lain. Sekalipun hanya apa tadi? Cuma tersenyum saja. Akan banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Orang tidak berburuk sangka dengan kita ketika kita senyum kepada orang tersebut ya.
Orang tidak berpikiran macam-macam kepada kita ketika kita menunjukkan adab dan akhlak ketika bertemu dengan orang tersebut. Maka ini juga bisa menumbuhkan kecintaan dari orang lain ketika kita senyum kemudian terlebih mengucapkan salam. Ya, kita teruskan. Hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-11 dari berkaitan dengan masalah birrul walidaini atau silaturrahim. Yaitu hadis anjuran memperhatikan tetangga. Hadis tentang anjuran memperhatikan tetangga. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Darinya kembali kepada sahabat sebelumnya Abu Dzar ya. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau memasak kuah maka perbanyaklah airnya dan perhatikanlah tetangga-tetanggamu. Maka para ikhwah sekalian, makanan itu kan jenisnya banyak. Ketika makanan ini memiliki kuah, entah di dalamnya ada daging atau sayuran, maka dinamakan dengan marokoh bahasa Arabnya, marokotun. Ya kayak sayur-sayuran, rendang yang ada kuahnya juga namanya marokoh. Nah, Nabi mengingatkan kepada kita kalau memasak ya, memasak-masak, kemudian ternyata ada kuahnya, maka kadar minimal dari memperhatikan tetangga berkaitan dengan makanan adalah kita memberikan kuahnya. Kayaknya kan kada purun banget memberikan kuah aja. Namun ini anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang paling sedikit pun kita harus perhatikan, walaupun kita hanya memberi sekedar kuah saja. Apalagi lebih daripada itu. Jadi maksud dari Nabi ini adalah agar kita senantiasa memperhatikan tetangga kita. Nah, terlebih berkaitan dengan masalah makanan. Apalagi biasanya ketika tetangga kita ini ya orang yang misalnya tidak sholat macam-macam, terkadang mereka suka iri ya, suka hasad ya kepada tetangga yang lain. Kita misalnya suka membeli macam-macam yang baru terus, mobil baru, rumah baru, ganal-ganal nih, mobil baru, rumah baru. Terkadang ada timbul iri dari tetangga-tetangga. Nah, maka dalam rangka untuk menghilangkan keburukan-keburukan tetangga, kita dianjurkan untuk saling memberi. Apa saling memberi. Maka di sini Rasul mengatakan, idza tabakhta marqatan fa aktsir ma'aha. Maka jika engkau memasak kuah ya, entah dalamnya daging kah, sayur kah, ikan kah, telur kah, maka perbanyak banyaknya dan perhatikanlah tetanggamu. Maka di sini Rasul mengatakan di akhir hadis, wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikanlah tetanggamu. Maka maksudnya adalah berikanlah kepada mereka hadiah apa yang kita masak. Berikanlah hadiah apa yang kita masak. Dan ini menunjukkan anjuran kepada kita untuk memperhatikan tetangga, untuk memperhatikan tetangga. Kenapa demikian tetangga? Karena tetangga ini adalah orang yang sering bertemu dengan kita. Nah, orang yang sering bertemu dengan kita. Bayangkan pian bermusuhan terus sama tetangga. Setiap keluar rumah, mau masuk pulang pian ke rumah. Tetangga pulang, tetangga tadi. Ya, kadang nyaman ketika bertetanggaan ternyata saling bermusuhan. Ya. Maka karena tetangga adalah orang yang dekat dengan kita, ya. Kemudian sering bertemu dengan kita, sering bermuamalah dengan kita, maka terkadang timbul perselisihan. Nah, dalam rangka untuk menghilangkan perselisihan tersebut, maka kita dianjurkan untuk memberikan hadiah. Terkadang perselisihan itu timbul antar anak. Nah, anak saling berkelahi, lalu kuitannya tidak adil dalam menyikapi perkelahian anak. Masing-masing membela anaknya, pada anaknya yang salah. Nah, maka kita sebagai orang tua ya, agar jangan sampai berselisih dengan tetangga, harus bijak menanggapi masalah anak. Walaupun anak kita misalnya benar ya, bukan berarti kita harus
menyalahkan anak tetangga, kita marah-marahi dia, jangan ya. Nanti ini anak ini berkaitan dengan siapa? Orang tuanya. Maka jangan sampai kita berselisih dengan tetangga. Kadang ketika berselisih dengan tetangga, dikit-dikit berselisih, akhirnya kita pindah rumah pulang ya. Ini menunjukkan bahwa kita harus harmonis ketika bertetangga. Karena sering bertemu, ya sering ngobrol dan macam-macam, maka tidak elok, tidak enak rasanya atau bahkan kita tidak nyaman untuk tinggal di situ ketika kita berselisih dengan tetangga. Maka caranya adalah tadi dengan memberi hadiah. Ini minimal bisa mengurangi perselisihan atau bahkan bisa menghilangkan perselisihan sama sekali ketika kita suka memberikan hadiah. Dan Rasul katakan di sini adalah contoh minimalnya. Nah, minimalnya adalah kalau baru masak, nang ada kuahnya, maka banyaki kuahnya. Sehingga kita bisa memberikan makanan tersebut. Ya. Apalagi tadi misalnya pian beristilah nukar 2 bungkus. Nah, misalnya kuah apa ya? Sop iga misalnya. Nah, sop iga dalamnya ada intalo, iwa karing ulang. Nah, ini lengkap. Pian barikan lawan tetangga pian. Siapa nang rakata iwa karing, talang ulang lah. Maka ini tadi ulun sebutkan bisa menghilangkan perselisihan antar tetangga. Makanya kan Rasul juga pernah mengatakan tahadu tahabu, kalian saling memberi hadiahlah maka kalian saling mencintai. Nah, maka ini tadi kadar minimal dari seseorang memberikan tetangganya berupa makanan walaupun hanya sekedar kuahnya saja ya. Maka kalau seandainya orang ini tidak bisa memberikan kuahnya saja, kada kawa, ini pelit sudah. Dikatakan sebagai orang yang pelit. Kuahnya saja dia tidak mengasihkan, apalagi lebih dari itu. Kemudian para ikhwas sekalian, nah kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW ya, maka beliau adalah sosok yang suka memberikan hadiah. Ketika ada orang yang meminta kepada beliau dan Rasulullah memilikinya, maka Rasul kasih. Itu Rasulullah SAW ya. Maka ini berkaitan dengan kita bertetangga, jangan sampai kita bermusuhan ya. Makanya kan kadar minimal ya dari berbuat baik kepada tetangga tadi adalah memberikan makanan walaupun hanya kuah saja. Kemudian kadar minimal dari bertetangga yang baik juga adalah tidak mengganggu ya, tidak berisik atau tidak mengganggu ya. Maka kayak anak kita misalnya berkekawanan, nyaring-nyaring, berkucak macam-macam, ini kita tegur ya. Karena kita berkaitan dengan masalah tetangga ya. Makanya Rasulullah SAW sering dielangi oleh Jibril ya, dikunjungi oleh Jibril. Setiap kali Jibril mengunjungi Nabi, maka Jibril mewasiatkan kepada Nabi berbuat baik kepada tetangga. Dialangi Jibril lagi, maka Rasul diingatkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku khawatir kata Nabi, ya, tetangga ini bisa mendapatkan warisan kita. Karena saking saringnya Jibril mengunjungi Nabi untuk mengingatkan agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai ini bisa mewariskan ini. Ketika saya meninggal dunia, maka tetangga saya bisa mewariskan. Saking seringnya Jibril mengunjungi Nabi untuk memperhatikan tentang tetangga-tetangganya ya. Nah, kemudian timbul pertanyaan ya. Apa gerang yang dinamakan dengan tetangga? Apakah semua orang itu dikatakan tetangga kita atau bagaimana cakupan-cakupannya? Maka memang definisi atau makna tetangga ini ulama bermacam-macam menjelaskan. Ada yang mengatakan yang dinamakan dengan tetangga adalah 40 rumah depan kita, 40 belakang kita, 40 rumah kanan kita, dan 40 rumah kiri kita. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jamil Ulum wal Hikam. Ini rasanya kebanyakan bang, 40 depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri. Nah, ya. Apalagi rumahnya seberangnya sungai, jauh lagi sungai, 40 rumah pulang ya. Maka ini mungkin adalah definisi yang agak berat ya ketika kita mengatakan tetangga kita 40 depan, belakang, kanan, dan kiri. Ada juga yang mengatakan, ulama mengatakan bahwa tetangga kita adalah orang yang sama-sama mendengar azan dari masjid yang sama. Nah, sama-sama mendengarkan azan dari masjid
yang sama. Jangkauannya mana, dia mendengar, maka itulah tetangga kita. Nah, yang problemnya adalah kalau toanya ganal benar, dua kampung mendengar, ngalih pulang dua kampung ini tetangga kita ya. Kemudian di antara ulama ada juga yang mengatakan definisi tetangga adalah orang yang sama-sama satu masjid dengan kita dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, jadi yang dinamakan tetangga adalah jamaah masjid. Karena yang datang otomatis orang yang dekat dengan masjid. Namun para ikhwas sekalian, nah yang lebih tepatnya wallahu alam bisawab, karena tidak dibatasi oleh syariat. Syariat tidak menjelaskan batasan tentang tetangga. Maka ini dikembalikan kepada kebiasaan. Dikembalikan kepada adat dan kebiasaan. Maka kebiasaan kita misalnya di Banjarmasin ini tetangga itu apa? Apakah 40 rumah dari kita disebut tetangga? Kayaknya kada bang. Yang kejauhan mungkin 2 rumah ke 3 rumah samping kita, 5 rumah mungkin bisa. Tapi kalau sampai 10 ke 2 ini kejauhan ya. Jadi dikembalikan kepada adat dan kebiasaan. Kalau adat kebiasaan 5 rumah ke 10 rumah ke di sekeliling kita ya kada jauh parak, kita namakan dengan tetangga kita maka disebut dengan tetangga ya. Karena memang syariat tidak membatasi ya, tidak disebutkan secara terperinci batasan dari tetangga. Maka tentu ini dikembalikan kepada uruf dan kebiasaan. Nah, kemudian kan anggaplah tetangga kita ini 5 sekeliling kita, 5 rumah sekeliling kita. Tentu yang paling afdal adalah yang paling dekat dan bersampingan sekali dengan kita. Itu yang harus kita perhatikan. Itu yang harus kita perhatikan. Dalam riwayat yang lain, ya hadisnya sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi? Qala ila aqrabihima min kibaban. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai 2 tetangga. Kepada siapakah aku berikan hadiah? Maka Rasulullah menjawab, kepada yang paling dekat pintu rumahnya dengan rumahmu. Nah, misalnya ada tetangga kita 3 depan, 3 belakang, kemudian kanan dan kiri, ya. 3 rumah. Ternyata kita punya 1 makanan. Nah, 1 makanan, ya. Sebelumnya kita sudah makan juga, Bang. Contoh misalnya kita nukar durian. Nah, 2 buting. Sebuting kita makan, sebuting ada. Sedangkan tetangga kita 3, ada 3 rumah misalnya. Maka mana yang pian bari? Yang paling dekat dengan pian. Yang paling parak lawan pian. Itu yang pian berikan. Sebagaimana dalam hadis tadi. Ketika misalnya pian cuma punyai satu makanan. Maka kasihlah kepada orang yang paling dekat dengan pian. Nah, maka dalam hadis ini disimpulkan bahwa syariat memperhatikan ya dan memotivasi kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Makanya kan kalau kita hendak pindah rumah itu kaidahnya apa? Al-jar qoblad dar. Al-jaru qoblad dari. Artinya apa? Tetangga sebelum rumah. Perhatikan siapa tetangga pian sebelum pian memutuskan untuk misalnya pindah rumah. Karena ini berkaitan dengan ketenangan hidup pian. Nah, kalau tetangga pian misalnya ini ketujuh bedangdutan, malam-malam pulang, kasihan anak pian yang halus. Ya, jadi perhatikan dalam masalah tetangga ini. Kemudian juga demi kenyamanan hidup pian tadi, maka dengan saling memberi hadiah. Karena memang apalagi orang Banjar, orang Indonesia ini kada penyamanan. Nah, sesarik apapun orang itu kita kasih hadiah terus, nah otomatis dia akan melunak. Ya. Maka benarlah sabda Nabi bahwa dengan memberi hadiah akan menumbuhkan kecintaan. Apalagi orang Banjar dan orang Indonesia yang punya tipikal kada penyamanan. Nah, coba pian contohkan ada keluarga misalnya kada ketujuh lawan pian. Ini Wahabi ya. Kada ketujuh lawan pian. Pian bari terus hadiah. Ketika momennya misalnya zakat pian salurkan lawan sidin. Otomatis sidin akan melunak ya. Dengan hadiah itu sangat mudah membuat orang menjadi melunak ya. Maka ini tadi berkaitan dengan masalah tetangga. Karena kita sering mengobrol, sering ketemu demi kenyamanan hidup kita,
maka perhatikan tetangga kita agar kita nyaman dan mudah dalam bermasyarakat. Kemudian para ikhwas sekalian, sedikit lagi. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya syariat memotivasi umatnya untuk berbuat baik kepada tetangga. Sangat banyak dalilnya. Agar kita apa? Berbuat baik kepada tetangganya. Di antaranya hadis, Rasul kaitkan dengan iman dengan Allah dan hari kiamat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jahrahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Nah, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Nah, termasuk salah satu bentuk memuliakan tetangga bebarian. Nah, apa? Bebarian. Ya. Misalnya antum Abu Akila bisnis frozen. Nah, tetangga antum misalnya kelaparan, kasihlah frozen antum tadi sedikit. Dan seterusnya. Ya, ini berkaitan dengan masalah tetangga tadi. Ya. Agar kita saling bernyamanan ketika hidup sama-sama. Ya. Maka terlalu banyak dalil dalam Al-Quran maupun hadis agar kita senantiasa berbuat baik kepada tetangga kita. Ya, kepada tetangga kita. Nah, terlebih misalnya tetangga kita ini adalah keluarga kita sendiri. Kan biasa dalam sebuah kampung, ya hidup di kampung atau di desa itu biasanya yang menikah itu ya pemuda dan pemudi di desa itu. Yang ternyata sepupu dua kali kita. Jadi itu putar-putar, tetangga ya keluarga kita juga. Ketika tetangga kita ini adalah keluarga kita sendiri, maka dia memiliki beberapa hak yang harus kita tunaikan. Satu, dia adalah tetangga kita. Dua, dia adalah keluarga kita. Tiga, dia adalah seorang muslim. Ya. Maka ada 3 hak ketika ternyata tetangga kita adalah keluarga kita sendiri. Jadi ulang-ulang. Para ulama menjelaskan bahwa ada 3 jenis tetangga. Ulama menyebutkan secara umum, ulama menyebutkan ada 3 jenis tetangga. Yang pertama, yang memiliki 3 hak atas kita. Yang memiliki 3 hak atas kita. Yaitu dia tetangga kita. Ya. Yang kedua, dia muslim. Yang ketiga, dia kerabat kita. Dia muslim, kemudian tetangga kita dan keluarga kita. Contoh di rumah kita, anak adik kita, kakak kita, paman kita, sepupu kita. Maka ada 3 hak yang harus kita tunaikan. Dia sebagai seorang muslim ada haknya, kemudian dia seorang tetangga kita, lagi keluarga kita. Maka ini tentu harus kita perhatikan. Dia sebagai seorang muslim, kemudian tetangga kita dan keluarga kita. Kemudian yang kedua, yang memiliki 2 hak. Nah, dia seorang muslim dan tetangga kita. Dia muslim lagi tetangga kita. Dan ini umumnya kaum muslimin di tempat kita. Rata-rata tetangga kita adalah seorang muslim. Kita sudah jelaskan 6 hak sesama muslim kemarin ya. Mengucapkan salam, mengiringi jenazah, kemudian menghadiri undangan dan seterusnya. Kemudian jenis tetangga yang ketiga adalah yang memiliki 1 hak. Tetangga yang kafir. Nah, tetangga yang kafir, yang non-muslim, kafir dhimmi ya. Yang non-muslim. Walaupun dia kafir, maka tetap kita menunaikan haknya karena dia adalah tetangga kita. Nah, maka hadis ini yang berkaitan dengan makanan tadi juga mencakup walaupun dia seorang kafir. Karena apa? Dia tetangga kita. Nah, walaupun dia kafir, misalnya ada tetangga pian, ternyata bos pian. Apalagi bos sendiri misalnya. Tapi dia non muslim ya. Maka tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Maka bisa jadi ya, dengan kebaikan kita memperhatikan tetangga kita walaupun dia kafir, maka dia tertarik untuk mempelajari Islam terlebih dulu. Akhirnya bisa jadi dia masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, cukupkan kita sampai di sini. Insyaallah kita teruskan kembali berkaitan dengan masalah tetangga ini. Cukup banyak pembahasan kita. Wallahu a'lam bishawab.
Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita sudah dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita belajar, mengajar, menuntut ilmu ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.